Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah kami ni'amilati fadlna ilaina ala wa hiya bi ni'matil iman wal islam bi ni'matis sihhati wal farah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah dengan hati yang penuh kegembiraan, keceriaan di malam yang indah ini Allah perkenankan bisa berjumpa kembali di kajian rutin kita, yaitu bab masalah buku ini adalah ilmu tazkiyah, itu ya, ilmu yang mempelajari tentang diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Semoga dengan ini semakin baiklah kita dan istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran insyaallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita selalu berselawat dan berselawat tidak ada berhentinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, agak menantang sedikit pembahasan kita pada malam ini adalah bagaimana mengetahui diri sendiri, mempelajari aib sendiri, bukan aib orang, tapi aib sendiri. Jadi ya, kalau aib orang gampang, mempelajari aib sendiri, itu Bapak Ibu ya. Karena kemarin kita sudah pelajari tentang bagaimana bisa terjadinya tazkiyah itu dengan baik, yaitu contohnya lingkungan keluarga yang baik, itu ya. Kemarin kita sudah jelaskan lingkungan keluarga yang baik atau keluarga yang muslimah, kemudian ada guru atau murabbun, kemudian berikutnya adalah ada teman yang menguatkan kita. Jadi teman itu penting Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat adalah berusaha menjauhi yang melanggar, melanggar daripada manhaj. Kemudian yang kelima adalah diri sendiri, syakhsiyah, adalah mau berubah, kita mulai dari diri sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Nah inilah masuk ke bab berikutnya adalah bagaimana melihat diri kita sendiri, aib sendiri. Semoga Bapak Ibu insya Allah dengan ini, malam ini Bapak Ibu bisa merasakan bahwa ternyata perjuangan musuh yang paling besar adalah diri sendiri. Itu Bapak Ibu, bukan orang lain, bukan tetangga ya, tapi diri sendiri. Nah, sekarang kita melihat Bapak Ibu yang kami muliakan, karena kalau mau menjadi baik berarti ketahui dulu penyakitnya. Contohnya dokter spesialis, Pak dokter spesialis Mustarim contohnya, spesialis anak itu dia. Oh ini masalah ini kan harus pelajari dulu apa masalahnya. Nah begitulah gambaran kita, diri kita Bapak Ibu yang kami muliakan. Awwalu ma yanbaghi 'alal muslim alladhi yuridu ay yaslika manhaj tazkiyatan nafs. Jadi yang pertama harus sebagai seorang muslim bila ingin memperbaiki dirinya adalah ayyadruka hakikatan nafsi kubra, nafsul kubra, hakikat nafsul kubra was sughra di surati amma, yaitu mempelajari dirinya dengan jiwa skala besar dan jiwa skala kecil. Kemarin kita sudah pernah bahas Bapak Ibu, karena ini harus diulang terus, meningkat supaya Bapak Ibu kalau lupa diingatkan kembali. Jadi jiwa skala kecil itu adalah tubuh yang diri kita sekarang, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah itu ada kepala, di dalamnya ada mata, telinga, hidung, dan ada otak. Kemudian dada, di dalamnya ada hati, itu ya, dan ada inti hati namanya fuad. Di bawah lagi perut. Nah, ini lumbungnya penyakit, gitu ya, dan itu lebih banyak mengatur kita. Itu Ibu ya, perut. Maka kita bisa menjadi celaka dengan menjadi hamba perut. Maka perlu diatur, ada puasa, itu ya, menjaga makan, pola makan dan sebagainya. Ketika masuk ke perut kita ini adalah barang yang halal, akan tumbuh adalah sesuatu yang halal, gitu ya. Dan ketika tidak halal akan melahirkan nanti nafsu-nafsu yang jauh daripada dituntun oleh Allah, gitu ya. Nah, itu namanya ke bawah, itu ya, itu
di mana kita punya namanya sesuatu yang kita dititipkan oleh Allah, namanya kemaluan. Itu ya. Itu. Jadi sampai ke bawah. Ketika tidak mengontrol, maka terjadilah sesuatu yang melanggar. Itu ya. Nah inilah temannya nafsu skala kecil. Nafsu skala besar ditambah dengan ruhnya. Itu ya. Itu namanya nafsu skala besar. Nah ini Ustaz menyampaikan sekilas supaya Bapak Ibu tidak bingung. Itu ya. Kemudian harus kita mengetahui bagian-bagiannya, kandungan-kandungannya di dalam, sifat-sifatnya dan kecondongan-kecondongannya. Nah, kita sudah pernah pelajari. Seorang muslim adalah mempelajari dirinya, dia harus melihat dirinya sendiri bahwa dia punya syahwat, dia punya keinginan-keinginan, dan bisa juga kecondongan yang maksiat, berbuat dosa. Itu ya. Kita tidak bisa menghindari masalah ini, Pak. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, ada kecondongan berbuat kebaikan, ada kecondongan berbuat keburukan. Gitu ya. Jadi falhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu ada yang diilhami, diberikan oleh Allah fujur, berbuat fajir, tercelah. Bisa juga takwa. Itu ya. Pasang-pasangan itu ya. Maka beruntunglah ketika kita bisa mengatur diri kita dan selamat, berarti lolos seleksi, Pak. Itu Bapak Ibu ya. Bukan penampilan, Pak. Penampilan bisa dibuat, Pak. Karena sekarang siapapun bisa menjadi wajah-wajah kiai, Pak. Itu Pak. Pakai sorban melebihi kiai, semuanya bisa dibeli, Pak. Itu ada Pak. Tapi diri sendiri tidak bisa. Itu dibentuk oleh lingkungan kita, pendidikan kita, bersama siapa kita. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat lagi, kita harus mengetahui bahwa manusia diberikan oleh Allah SWT kecondongan tadi dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah 14 dan 15. Karena itu namanya adalah uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, dari kemarin kita pernah jelaskan, ada nafsu amarah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu mutmainnah. Nah ini tentang manusia, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Boleh dibuka Pak nanti kalau Bapak Ibu buka Al-Quran Suratul Qiyamah 14 dan 15, bahwa manusia itu dirinya dia tahu. Itu ala basirah. Jadi manusia itu nggak usah digurui, dirinya dia tahu, Pak. Dia kapan dia mau jahat atau baik, tahu dirinya sendiri, Pak. Bukan orang lain. Itu ya. Siapa yang ngomong? Allah. Bahwa manusia itu sudah tahu dirinya sendiri. Dia tahu mana yang benar, mana yang buruk. Pasti dia merasakan itu. Kebaikan melahirkan ketenangan. Itu ya. Kejahatan, keburukan, kemaksiatan melahirkan kegelisahan. Itu ya. Bisa dicek kok diri sendiri. Jadi Allah sudah mengingatkan kita, bari insanu ala nafsihi basirah, bahwa manusia itu dia sudah tahu dirinya, dia lebih sudah kenal dirinya dia. Kan kita dari sejak lahir sampai sekarang ini Bapak Ibu tahu dirinya, Pak. Ya Allah, jahat banget aku ini. Gitu ya. Ya Allah, kok bisa banget begitu, gitu Bapak Ibu. Tahu itu. Walau alqa ma'adirah, ketika dia pertemukan sesuatu dengan alasannya tersendiri, ada uzur-uzur atau gimana, dia tahu, oh bahwa saya seperti ini, kemampuan saya seperti ini, sebenarnya saya bisa, tapi saya pura-pura. Umpamanya Bapak ya. Nah itulah manusia. Jadi ketika manusia memposisikan dirinya, hakikat dirinya, dan mengetahui bahwa ternyata kita seperti ini, yas'a ila mu'alajatiha wa tathiruha wa tazkiyatuha biturqil mukhtalifah allati satamurru ma'na lahiqah. Oh, masyaallah, ini pengertian luar biasa membahas dengan baca apa namanya itu, tulisan yang luar biasa. Yaitu kita ketahui bahwa ketika kita sudah mengetahui ada penyakit dalam diri kita sendiri, maka tentu kita berusaha mengobati, mensucikan dengan cara yang berbeda-beda. Alhamdulillah Pak Haji, insyaallah luar biasa Pak Haji kita ini. Dikatakan bahwa ahadi li ahdil murabbin, mata yang belugar rajul maqam rijal fi hadzal amr, kapan seseorang itu sampai dalam masalah ini, posisi dia bisa mengobati dirinya.
Itu Pak ya. Posisi bisa memperbaiki dirinya ketika dia punya aib. Kita punya aib galau Pak. Kalau Allah sudah perlihatkan, oh kita nggak ada nilainya Pak. Allah masih menutupi aib kita. Maka perlu pelajari aib sendiri Pak. Bukan dibocorin Pak ya. Jelekin diri sendiri enggak. Faqala idza urifa uyubun nafsah. Uyuban nafsi maksudnya. Wa quyat himmatuha 'alaiha, ketika dikatakan di sini bahwa ketika seseorang sudah mengenal aibnya sendiri dan dia betul-betul ingin memperbaiki dirinya dengan tekad bulat, itu Bapak Ibu. Nah, disinilah perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Idza aradallahu bi 'abdi khairan, jika Allah menginginkan hambanya jadi baik, basarahu bi uyubi nafsi, maka dia melihat dirinya aibnya sendiri. Ya Allah, ternyata saya ini jahat banget, saya ini pelaku itu. Berarti Allah ingin jadi baik Bapak Ibu. Itu ya. Kalau Bapak nggak sadar ini bahaya Pak. Karena ada manusia itu nggak sadar-sadar dia sudah buruk, sudah jelek. Sebenarnya dia tahu, tapi nggak sadar-sadar. Itu ya. Ketika Allah ingin menjadikan hambanya jadi baik, maka dia seseorang ini yang bersangkutan dia tahu aibnya. Aku nggak layak, aku nggak pantas nih. Itu lah ya. Aku nggak pantas melakukannya. Aku nggak berhak. Itu ya. Kadang halal Pak boleh, tapi kita nggak pantas. Itu ya. Aku nggak layak ke situ. Itu ya. Maka hati itu selalu ada kecondongan. Kemudian faman kanat basiratun nafisah, siapa yang sudah tahu aibnya sendiri, artinya sudah tembus. Wah, dia sudah tahu sebenarnya, sudah sadar. Sebenarnya dia sudah tahu Pak, sudah sadar. Tapi lam takhaf alaihi uyub, dia tidak takut sama sekali. Artinya membiarkan dirinya larut dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan dosa. Dia tahu. Nauzubillah misalnya. Maka orang yang seperti ini bahaya banget. Fa idza urifal uyub amkinahu ilaj, maka dia ketika mengetahui bahwa mungkin dia bisa mengobati, tapi banyak manusia walakin aktsarul khuluq jahiluna bi uyubi nafsihim anfusihim. Jahil atau pura-pura tidak tahu. Gitu ya. Pura-pura tidak tahu bahwa ternyata dia punya aib. Gitu ya. Karena kita sudah punya penyakit. Yang paling bahaya kan penyakit dalam hati Pak. Contoh iri hati, dengki, sombong. Itu Pak ya. Kan ini penyakit semua ini Pak. Merasa paling benar, merasa paling hebat. Itu. Sehingga membesar dia, terkunci dia Pak, tertutup dia. Tapi ketika dia melihat dirinya bahwa saya punya banyak salah, banyak kurang, maka kenapa para ulama itu rendah hati, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, ketika dia betul-betul tahu dirinya, bukan sekedar ngoceh-ngoceh doang Pak, enggak. Tahu dirinya kurang-kurangnya. Maka inilah yang merasakan dirinya, aku tidak pantas. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan pernah berkata, bila engkau menemukan tulisanku atau karanganku bertentangan dengan hadis, tinggalkanlah ucapanku, ikutilah hadis Nabi. Itu tanda kerendahan hati. Itu Pak ya. Padahal Imam Syafi'i itu luar biasa Pak. Imam Syafi'i itu paling spesial. Dalam kandungan ibunya itu, dia di dalam perut ibunya berapa tahun Pak? 4 tahun. Ada nggak di sini Pak, di Jambi ini 4 tahun Pak di perut ibunya? Kalau itu Pak, untunglah di masa Imam Syafi'i nggak ada sesar Pak. Kalau ada sesar Pak, sekarang anak-anak zaman sekarang itu tahu ya, ada generasi Z nggak mau sabaran, nggak mau sakit, buka pintu pertama itu sesar lah. Nah itu ya, malah dari BPJS. Itu tahu ya. Imam Syafi'i Pak 4 tahun Pak dalam kandungan ibunya. Imam Malik 2 tahun. Kalau pada umumnya 9 bulan 10 hari. Kalau kita pada umumnya. Maka beliau itu rendah hati Pak. Ilmunya luar biasa, 7 tahun sudah hafal Quran. Maka kalau beliau buka kitab ditutup 1 Pak. Karena pas nengok langsung hafal. Kita nengok berulang-ulang gak hafal-hafal. Itulah kita Pak.
Itu ya. Tapi boleh rendah hati, Pak. Karena ilmu itu ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Tapi yang songon sotoy, Pak. Nah itu, nggak mau nih, dia lah yang merasa paling benar. Nanti bahaya banget orang yang seperti ini, Pak. Udah salah tapi nggak sadar diri. Gitu dia. Nah itu, ini yang bahaya, tong kosong nyari bunyinya, Pak. Nah, itu kan orang menuntut ilmu kan seperti itu, Pak. Baru dapat ilmu, merasa paling benar. Yang lain beda galau, Pak. Itu, Pak. Kok nggak celana jingkrang, salah galau, Pak. Itu, Pak. Wah, ini bahaya ini, api neraka sisanya itu, Pak. Itu ngeri, Pak, dengarnya itu, Pak. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar juga celananya juga itu dibawa tumit, Pak. Dalam Sahih Bukhari itu. Ya Rasul, aku kena nggak itu? Koyala itu. Yang dibawa itu saya bagi yang api neraka. Kamu enggak, karena kamu nggak sombong. Itu Bapak Ibu ya. Maka perlu belajar kita, Pak ya. Bijak. Nambah ilmu terus. Tapi bukan nambah ilmu semakin hebat seperti iblis. Karena yang paling ahli sejarah itu iblis, Pak. Enggak ada yang ngalahin, Pak. Ada nggak profesor, dokter, Pak, yang ngalahin iblis, Pak? Ahli sejarah. Sejak Nabi Adam di surga, Pak, sampai saat ini dia tahu sejarah manusia itu, Pak. Itu ya. Paling alim itu. Termasuk Allahu Akbar. Tapi Allah rendahkan dia, hinakan dia karena merasa besar. Iya kan? Rendahkan Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Diinjak. Allah hinakan dia. Itu objek. Jadi bukan hak kita untuk di situ. Nah, inilah yang harus kita ketahui, penyakit kita itu, Pak ya. Jadi ketika ada iri hati, dengki, sombong, merasa paling hebat, paling ini dan seterusnya. Nah, istilah bahwa ya Allah, saya ini adalah calon mati, umur saya tidak lama, saya ini adalah hamba-Mu yang memang butuh dengan manusia yang lain. Karena manusia yang sombong, yang songon, silakan kalau dia mati, dia bungkus, dia mandikan jenazahnya sendiri. Ada nggak, Pak? Dia di sholat dewe, Pak. Pergi sholat di masjid ini, Pak, Masjid Nawar ya. Jalan dewe, Pak, Pak Ji. Nah, itu. Pergi ke kuburan dewe, Pak. Nggak butuh dia dicangkuling itu untuk buka kuburan itu. Ada nggak yang begitu, Pak? Nggak ada. Semuanya kalau sudah masanya itu tidak bisa dirinya sendiri nolong. Betul dah, ya. Maka kita nggak berhak untuk ke situ. Betul dah, ya. Jadi dengan melihat aib kita, bahwa saya, Allah, kenapa seperti saya begini? Kan kita sudah tahu diri sendiri, Pak. Kita sudah ada penyakitnya, Pak. Maka kalau iri hati, berarti ada kelebihan orang lain. Betul dah, Bapak ya. Yang dimiliki saudara kita. Biasanya orang tidak mungkin iri kalau nggak ada kelebihan. Apa yang mau diirikan, Pak? Betul dah, ya. Nah, kalau ada saudara kita ada yang lebih dia bisa beli mobil itu kena kredit. Umpamanya, Pak, ini maaf ya, saya tidak ke situ ya. Nggak yang mampu kredit, Pak. Kenapa kita sewa? Bukan kita yang bayar. Betul dong, ya. Banyaklah salahnya. Ini astagfirullah. Betul dong, ya. Contohnya sibuk dengan orang lain. Maka Bapak, orang yang punya penyakit hati tidak akan bahagia. Dijamin 100%. Itu, Pak ya. Kalau selalu merasa bahwa dia begini, dia begitu, tidak akan bahagia, Bapak Ibu. Karena merasa sok pintar, sok merasa paling hebat, lebih hebat daripada yang diceritain gitu-gitu ya. Akhirnya merasa nggak terpuaskan gitu. Kan nggak ada ketenangan, Pak. Maka yang paling pantas kita ini adalah sibuk dengan diri sendiri, melihat kekurangan sendiri. Gitu ya. Karena Imam Al-Ghazali luar biasa. Yara ahadum al-qudha min aini akhi. Banyak di antara kita ketika dirinya sendiri dia tidak tahu aibnya. Itu ya. Wala ya rafi aini nafsi, tapi aibnya orang gampang banget, Pak. Tahu dia, Pak. Saya kasih contoh. Ini bukan masalah aib atau gimana. Kalau Bapak, ini kan itulah mujizat Allah. Contohnya Al-Quran. Kalau ada yang membaca Al-Quran fasih, padahal Bapak nggak fasih, betul apa ya? Baca Quran pun wallahu alam. Betul Bapak ya. Tapi kalau dengar imam yang jadi imam bacanya fasih enak,
pasti mengatakan, wah ini luar biasa, enak banget, pasenian. Padahal bapak bukan ahli pase di situ pak. Itu dah ya. Kan tahu menilai loh pak. Mana lebih pintar, penonton bola atau pemain bola pak? Penonton pak, kan lagi viral pak. Amuk-amukan lagi yang kalah pak. Itu ya. Itu contoh ya. Kan pemain bola pun disalah-salahin. Ini dia bodoh nih ya pak. Padahal kalau dia sendiri belum tentu kena bola pak. Itu ya. Pandai menilai orang kan? Kita tuh banyak pandai menilai. Tapi diri sendiri belum tentu tahu. Itu ya. Nah, di sinilah kita harus melihat diri sendiri bahwa ya Allah jauhkan daripada penyakit yang seperti ini. Itu Bapak ya. Dari hati dengki, sombong, apalagi Bapak ya, sirik, itu sama aja ya di hati. Apalagi yang noda-noda dalam diri kita, kecondongan-kecondongan bermaksiat. Apalagi kita punya HP, itu Bapak ya. Bapak Ibu, coba lihat diri kita Pak. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Kembali ke kita masing-masing. Ketika kita baca Al-Quran, sholat, urusan akhirat, ya Allah, main-main. Kadang Pak, nggak serius Pak. Tapi ketika nyari dunia Pak, serius nggak Pak? Wih, seriusnya minta ampun. Dan ketika kita HP, waktu baca Quran, nah itu nggak semangat. Tapi nengok TikTok, YouTube, film kesukaan, 2 jam, 3 jam. Ya Allah, nggak capek Pak. Itu tahu dia. Saya pelajari diri sendiri dan pelajari anak Pak, keluarga. Anak saya kan sekolah contohnya di Islam Terpadu Nurul Ilmi. Dia kan dari pagi sampai sore Pak itu. Itu kalau sudah kelas atas itu. Itu kan ada kewajibannya Pak, ada sholat itu harus ngaji menghafal. Kalau pada maghrib Pak, kerjanya tidur Pak. Tapi kita usahakan supaya dia hafal gitu. Kadang hafal, kadang tidak. Kalau nggak hafal ya tidur lanjut. Gitu ya. Tapi kalau sudah hafal Pak, walaupun sengantung-ngantungnya kan kami kasih kesempatan karena manusia anak-anak sekarang Pak, kalau nggak megang HP orang tuanya, HP emaknya yang paling suka dipegang itu Pak. Kalau dia nggak punya HP bapaknya belum tentu dipegang, tergantung gitu ya. Kalau HP saya Pak, tidak berani dia. Itu Ibu ya. Langsung melek matanya Pak. Kalau sudah hafal, disuruh emaknya, saya ridho katanya kalau kamu yang sudah hafal Quran, sudah selesai, kamu langsung tidur Ba'da Isya, saya ridho. Mana dia nggak mau tidur Pak? Itu dah Pak. Itu Pak, keluarga kita itu. Itu ya. Ya Allah. Tapi apakah salah Pak? Perlu diperbaiki semua ini Pak. Perlu diperbaiki Pak. Disiplin Pak. Disiplin terus. Waktu sholat, waktu ngaji, itu ya. Jangan biarkan karena anak itu jadi emosinya tidak stabil ketika waktu sholat, tidak diberikan kesempatan untuk sholat, tidak diingatkan untuk sholat. Itu bahaya banget Pak. Koslet atau mutung Pak otaknya nanti itu. Itu ya. Karena Bapak Ibu tidak bisa menghindari masalah HP ini Pak, tidak bisa. Itu ya. Kalau Bapak sanggup hebat berarti. Kalau di pondok, alhamdulillah masih ada Bapak ya. Di pondok itu ada aturannya kan, kedisiplinannya. Tapi kalau Bapak di rumah masing-masing, itu Bu ya, sangat berat. Bahkan anak-anak juga biasa dikasih HP karena tidak bisa kita menghindar. Contohnya itu ada masa dia waktu tertentu oleh gurunya. Itu contoh Bapak Ibu ya. Jadi untuk memperbaiki diri kita perlu tahu aib sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi manusia itu lebih tahu dirinya sendiri daripada orang lain. Bapak tahu dirinya itu. Contohnya kesukaan makanannya, apa hobinya, betul ya, suka minum apa gitu, pasti tahu Pak, bukan orang lain. Begitu juga kelebihan dan kekurangannya, saya bisa di sini, saya bisa di situ. Itu tapi banyaknya kita pura-pura kadang-kadang itu ya. Ada pura-pura gini-gini, enggak gini itu ya. Padahal tahu dia dirinya sendiri tahu Pak. Maka Bapak Ibu pelajari itu. Pelajari. Nah, untuk memperbaiki diri ini adalah yang tadi kita sudah pelajari masalah tadi nafsu skala kecil, nafsu skala besar. Yang paling penting itu adalah makanan. Itu paling penting Pak. Maka atur dirinya Pak, pola makan ini. Itu ya, tidak boleh sembarangan. Harus sebisa mungkin makanan halal
dan ada masanya kita berpuasa. Coba ya, besok kan hari Kamis Pak. Kalau nggak ada yang usul Bapak Ibu, berpuasa. Sering-seringlah berpuasa Pak. Gitu ya. Karena ternyata ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan hanya sekedar obat. Tidak bisa sembuh dengan hanya sekedar obat. Tapi yang menyembuhkan itu salah satunya adalah dari Allah dengan melalui puasa. Itu Pak. Itu kata dokter Zaidul Akbar. Kan dia pakar itu Nabawi Pak. Jadi ternyata yang bisa menghancurkan penyakit itu yang dari dalam, yang bisa disembuhkan adalah salah satunya puasa, termasuk perut. Sebenarnya Pak, saya pernah ketemu ini, ada kawan hampir sebulan nggak makan nasi. Keren sekali Pak, sehat sekali badannya Pak. Karena ternyata kita ini Pak, banyak tua sel-selnya Pak. Jadi termasuk saya ini ada tua sel-selnya Pak. Karena katanya itu dalam orang yang pakar itu bahwa sebenarnya itu baru boleh putih rambut atau apapun berkaitan dengan badan kita di umur 60 Pak. Di bawah 60 kalau sudah putih Pak, berarti ketuaan sudah sel-selnya. Itu Pak. Allahu Akbar. Saya merasa itu Pak. Nah itu. Jadi ternyata yang menyebabkan kita ini tidak bisa ini karena pola pikir, mindset. Contoh, malam hari itu karena kita biasa makan malam, itu dah ya. Pola pikir Pak, lapar Pak, itu dah ya. Tapi kalau nggak membiasakan, insya Allah nggak ada itu ketertarikan itu Pak. Karena pola makan yang paling bagus sebenarnya itu Pak, tapi kita kadang nggak bisa menghindar Pak dia. Apalagi di sini makan puasa kita makan Pak. Saya bukan membolehkan Pak, melarang dah itu dia. Tapi sekali-kali Pak, jangan dijadikan kebiasaan. Pola makan yang paling bagus itu kan dari apa namanya itu pagi gitu ya, sahur Pak ya. Sahur itu Pak, waktu sahur itu paling bagus sampai jam 8 malam. Itu Pak. Jadi sebenarnya selain daripada itu kurang bagus. Itu Pak ya. Wallahualam itu menurut mereka Bapak ya. Tapi kalau kita melihat sisi Nabi, itu Bapak ya. Sisi Nabi itu kalau pola makannya adalah di pagi harinya itu termasuk buah korma. Itu Pak ya. 7 butir korma. Siang harinya baru makan yang ada berat-berat. Itu Bapak ya. Kalau kita di sini rendang, dendeng, batoko dan seterusnya itu Pak ya. Barengin dengan minyak zaitun. Itu ya. Kalau malam hari agak ringan seperti labu, sayur-sayuran Pak, buah-buahan boleh. Itu di malam hari. Karena waktunya untuk istirahat Pak, itu pencernaan. Tapi masih dipaksa Pak, tengah malam lewat Pak. Itu ya. Ada kesempatan masa akan disisihain. Itu Pak ya. Tapi jangan keseringan Pak. Nah, itu jangan keseringan Pak. Sekali sebulan Pak Ustadz atau sekali pengajian, terus ternyata pengajian terus menerus Pak. Itu ya. Allahu Akbar. Karena sekarang Pak Buya Bang ini selang-selingnya aja. Pengajian tanpa makan kurang semangat. Kenapa ya? Kami ada pengajian Pak, tidak ada makannya Pak, sepi. Terus terang Pak, ini pengajian subuh. Tapi kalau pengajian subuh ada makannya, ramai Pak. Berarti walau-walau ini apa tujuannya Pak? Dua-duanya Pak Ustaz. Katanya itu ya. Itu ya Allah Akbar. Yang menggerakkan itu ya saya anak muda Pak. Ganti menu terus gitu ya Allah. Ramai Pak kalau pada subuh itu mangan gitu ya. Nah itu kalau pengajian subuh. Tapi sekalinya nggak ada makannya Pak. Ya Allah itulah yang datang Pak. Pada umumnya banyak pensiunan Pak. Itu yang datang gitu. Mau punya dua Pak Ibu ya di tempat lain gitu Pak ya. Allahu Akbar. Itu Pak ya. Tergantung juga ada juga nggak makan Pak, ramai juga ada. Terus ya. Nah itu kita nggak boleh kan menjasilah. Tapi yang terjadi zaman now itu banyak di situ. Itu Pak ya. Jadi saya ditanya Pak Ustadz, bagaimana cara memakmurkan masjid? Ajak makan. Itu Pak ya. Itu yang terjadi. Nanti dia sholat gini-gini Pak. Karena itu yang terjadi Pak. Terus ya. Bersatu padu. Anak muda yang harus digerakkan. Jangan orang tua Pak.
orang tua sudah menasihati. Anak muda itu energi, kreatif, pandai, bagaimana mengundang kawan-kawannya. Betul ya. Jangan kita yang sudah tua, yang menjadi tidak memberikan kesempatan yang muda-muda, tapi muda-muda perlu diberikan rambu-rambu. Betul ya. Karena anak muda itu kalau nggak diberikan rambu-rambu, nabrak Pak, nabrak sana sini. Itu ya. Maka tapi perlu kita dukung gitu dan seterusnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini sudah 8:30, berarti sudah kurang lebih setengah jam Pak ya. Ya Allah. Kita masuk ke berikutnya. Berikutnya adalah al-irtiqa'u fi maratibin nafsis sughra. Bagaimana mengangkat diri kita, yaitu jiwa skala kecil kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana memperbaiki diri. Tadi kan sudah pelajari aib, gitu ya. Nah, di antara urusan yang paling penting yang diwajibkan oleh seorang muslim adalah berusaha memperbaiki dirinya dan mengetahui dirinya, yaitu nafsu skala kecil. Karena manusia ini Allah ciptakan begitu luar biasa desainnya, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, di mana Allah pencipta yang dimana manusia di dalamnya adalah diciptakan. Gitu ya. Kita jelaskan sebelumnya bahwa hadis Rasulullah SAW masalah fitrah. Fitrah itu kan ada kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ada kan hadisnya Pak ya? Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini apakah naluri, apakah kesucian, apakah ada bakat atau dia kemana gitu. Nah, kan Allah memang sudah memberikan ada akar di dalamnya, sinyal-sinyal di dalamnya. Itu ya. Nah, kita sebagai manusia, fa'inna natabayyana asarul usrah summa mujatum wa musassati wa wasa'il mukhtalifah. Kita melihat jelas bahwa manusia itu ada pengaruh dari keluarga. Kalau keluarganya baik, beradab, dia sopan, anaknya juga bisa menjadi baik. Terus ya, kan dari keluarga dulu. Kemudian berikutnya adalah masyarakat. Dia hidup di mana, Pak? Kadang di keluarganya bagus, tertata rapi ucapannya anak itu, ternyata bermain sama teman sekolahnya. Itulah ucapan-ucapan yang tidak senonoh biasa diucapkan. Betul Pak ya? Ada nggak biasa anak kita seperti itu? Orang tuanya bagus, ucapannya bagus, ketemu dengan anak-anak yang lain kena virus dia Pak. Betul ya? Lingkungan sekolah kan ada seperti itu. Maka hati-hati Pak Bu ya, anaknya itu perlu dijaga banget Pak. Karena sekarang itu narkoba itu bisa berbagi varian, bahkan dari jajanan. Itu loh ya. Maka jangan Bapak Ibu sembarangkan anaknya memakan jajan, karena sekarang ngeri-ngeri semua Pak. Sekarang jajanan itu ada apakah unsur narkoba, apakah unsur racunnya terlalu tinggi, pemanisnya terlalu tinggi. Maka jangan salah siapa, nanti anaknya kena komplikasi, kena penyakit diabetes masih muda. Itu tahu ya. Beda zaman kita dulu. Orang tua kita masak dengan dari tungku, dari kayu gitu Bapak ya. Sekarang Bapak dengar Pak, jangan sembarangkan anak mau jajan apa Bapak ya, mereka tidak bertanggung jawab kepada kita. Maka ada yang cuci darah. Itu Bapak ya. Ngeri Pak. Kalau tidak pandai-pandai mengaturkan dari keluarga kita. Kemudian berikutnya manusia skala besar sosial gitu ya. Ketika manusia itu menyeleweng, gitu ya. Allah jadikan kita sebagai manusia perlu mempelajari, perlu berubah. Gitu ya. Lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustaz Pak ya. Itu ya. Kan lebih parah itu Pak. Mantan ustaz daripada mantan preman. Oh, penuh tato Pak. Tapi mantan nggak apa-apa Pak ya. Penuh tato, penuh itu anting-antingnya Pak, banyak lubang-lubang di telinganya itu. Itu lebih ya. Lebih jadi mantan itu Pak ya. Mau merubah diri. Alhamdulillah. Daripada jadi kiai tapi merusak otak, merusak pikiran orang gitu ya. Itu lebih berbahaya Pak. Maka ada para ulama, jadi pendosa, peminum keras atau pezina itu berdosa. Tapi jauh lebih berdosa kalau ada ulama yang membuat terjerumus umat. Itu. Yang menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal. Itu jauh lebih besar dosanya.
Kalau untuk pezina, pemabuk kan dirinya, Pak. Terus ya. Apakah di sekitar juga bisa kena? Tapi kalau ulama itu lebih bahaya, Pak. Ngeri itu. Lebih yang kamu lihatkan. Contoh-contoh ya. Kemudian kita melihat di sini bahwa Allah jadikan kita sebagai manusia dengan vari yang berbeda-beda. Tapi ya inti manusia kan ada Pak, ada petunjuk, apa bisa petunjuk, bisa juga jauh daripada petunjuk. Dia diberikan ada syahwat, ada keinginan yang berbeda-beda, gitu ya. Nah inilah ujian kita sebagai manusia dari Allah. Kalau karena kita maunya kita, kenapa sih ada seperti ini? Itu dah ya. Saya habis seperti ini bermaksiat, kenapa? Itu ujian dari Allah. Itu ya. Maka jangan salahkan siapa-siapa, perbaiki. Kalau Allah mau jadikan kita satu umat Islam semua taat, semua gampang bagi Allah, Pak. Kan Allah yang punya kuasa semuanya. Upayaku selesai. Tapi kenapa kita ada yang buruk, ada yang baik? Nah, itu Bapak ya. Ada pelaku maksiat, ada pelaku kebaikan. Nah, itulah diuji manusia. Mau milih yang mana? Kuat di mana? Bersama siapa? Sahabat Nabi seperti itu gambarannya. Sebelum mengenal Rasulullah, mereka itu juga pelaku maksiat. Itu Bapak ya. Sahabat Nabi kan tidak semua beres, Pak. Maka Sayyidina Umar pernah membunuh anak perempuannya. Itu ya. Sebelum Muslim, sebelum menjadi sahabat Nabi. Tapi ketika bersahabat dengan Nabi berubah. Nah, itu Pak. Ternyata pertemanan itu penting, Pak. Pengaruh ya ternyata. Nah, kita harus Bapak Ibu harus mungkin pernah saya sampaikan atau mungkin mau diulang lagi bahwa anak kita itu harus dipelajari psikologi kita, psikologinya, Pak. Jadi pelajari agama itu penting, tapi psikologinya perlu juga dipelajari. Nah, itu Dr. Aisyah Dahlan itu bagus banget dia menjelaskan. 0 tahun artinya baru lahir sampai 6 atau 7 tahun itu anak itu betul-betul adalah apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Berarti pengaruh banget sama orang tua. Maka hati-hatilah memberikan suatu teladan. Karena teladan bisa menjadi baik, bisa buruk di situ dalamnya. Contoh maksudnya. Coba lihat kalau anak-anak kecil itu, Pak. Orang tuanya suka merokok, puntung rokoknya diisap-isap gitu, Pak. Betul tak, Pak? Orang tuanya suka ngopi, Pak. Bukan salah ngopi, Pak ya. Lihatlah, Pak, sisa kopinya itu di bibirnya nampak hitam itu, Pak. Pernah nengok nggak, Pak, anak Bapak Ibu seperti itu? Gitu ya. Maka apa yang dilakoni oleh orang tuanya itu akan ditiru oleh anaknya itu. Maka mazhabnya anak kecil itu mak bapak. Itu ya, 0 sampai 6 atau 7 tahun. Umur 6 tahun atau 7 tahun sampai 13 tahun atau 12 tahun itu biasanya apa kata Bu Guru, Pak Guru? Saya Pak. Ini lihat Pak anak SD. Biasanya yang didengar itu Pak Guru, itu sembah guru. Oh itu Bu Guru, mak enggak. Maknya nggak kurang diperhatikan gitu. Itu udah ya. Boleh pelajari Pak anaknya Pak. Maka kita sebagai pertama orang tua jadi contoh, maka tanamkanlah kebaikan-kebaikan di umur 0 sampai 7 tahun atau 6 tahun. Itu figur orang tua itu sangat. Maka kalau ahli sholat, ahli baca Quran, lihatlah anaknya itu suka terjungkir-jungkir itu sujudnya itu. Itu udah ya. Nah, tapi ketika sudah SD itu ya, anak SD sampai kelas 6 itu guru itu yang menjadi patokan. Maka titip pesan kepada Bu Guru. Maka perlu ada interaksi yang baik sama Bu Guru, Pak Guru. Bu Guru, tolong titip pesan kepada anak saya. Karena yang didengar oleh anak kita itu Bu Gurunya sama Pak Guru itu. Titip pesan kepada Bu Guru, Pak. Perbaiki hubungan dengan Bu Guru, Pak Guru. Karena dia menjadi yang didengar oleh anak kita, Pak. Betul, Pak. Perlu pelajari ini, Pak. Jangan kita nekat-nekatan. Kemudian 12, 13 sampai 20-21 tahun. Kemana lagi anak kita itu? Apa kata temannya? Teman. Itu Pak, teman itu sangat pengaruh Pak di umur SMP dan SMA. Betul Pak Bu? Maka Bapak Ibu kalau anaknya tidak sholat, itu lihat temannya siapa.
Maka perlu kita titip pesan kepada teman, itu temanmu itu, anak saya maksudnya. Kalau waktu sholat diingatin ya. Karena kalau orang tuanya nggak didengarin, tapi yang didengarin temannya. Tidak. Umur 21 atau 19 tahun ke atas, 21 itu mahasiswa. Itu dirinya sendiri, Pak. Apa kata gua? Nah, dia baru mencari jati diri itu, Pak. Dia mencari, oh ya Allah, menyesal aku dulu berteman yang tidak benar. Nanti ya, aku enggak. Aduh, kenapa seperti itu saya dulu? Bapak merasakan nggak ada penyesalan dulu, Pak? Kenapa dulu aku nggak hafal Quran? Kenapa aku nggak begini? Karena kita banyak larut kepada teman, kepada masa lalu kita yang tidak penting itu, tapi karena kita di situ mazhabnya, Pak. Betul, Pak. Umur sudah 36 tahun ke atas, nah itu baru sadar manusia itu apa kata Rob, apa kata Allah. Itu ya. Maka Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu umur 40, Pak. Betul, Pak. Jadi tahapan umur ini Bapak Ibu perlu pahami. Sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek harus pahami, Pak Bu. Nggak ada istilah terlambat selagi masih hidup. Betul, Bu ya. Karena disinilah keberhasilan dan paling utama adalah doa kepada keluarga. Robbi habli minas sholihin. Kan doa Nabi Ibrahim kan yang diminta itu, Pak. Enggak minta ya Allah jadi anak keturunanku jadi pejabat, jadi presiden, jadi raja. Ada nggak diminta Nabi Ibrahim gitu, Pak? Enggak, kesolehan, Pak. Karena kalau soleh mau jadi pejabat, mau jadi raja, mau jadi presiden, akan membawa kebenaran, kebaikan, Pak. Terserah, itu dong ya. Karena kesolehan itu paling penting itu, Bapak Ibu. Rezeki yang tidak tara itu, Pak, bukan materi. Karena materi itu grade-nya rendah. Yang grade-nya tinggi termasuk anak soleh. Menjadi aset, penyelamat nanti di akhirat kelak juga. Itu ya. Maka Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang ini, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa didilah anakmu sesuai dengan zamannya. Sudah, Bapak Ibu. Karena kita sekarang berada di zaman gadget, bersama dengan zaman HP, itu Bapak ya. Pandai-pandai ngatur di situ. Kita nggak bisa dulu seperti dulu. Istilahnya apa zaman dulu? CBSA. Catat buku sampai akhir. Ada pernah merasakan itu Bapak Ibu zaman dulu? Ayo, itu seumuran Bapak Ibu tahu lah itu. Catat buku sampai akhir, Pak. Jadi kita sebagai sekolah dicatat di papan tulis, kita nulis gitu, Pak, yang ngikut. Tapi kelebihannya apa, Pak? Tulisan orang tua dulu bagus-bagus, karena latihannya itu terus catat buku sampai akhir. Tetapi anak-anak sekarang nggak lagi, Pak. Suruh menghitung pun tak tahu. Tetapi ya parah anak-anak sekarang itu. Kalau kita diwajibkan hafal itu kali-kali itu, Pak. Tetapi wah, kali-kali 1 sampai kali ke 10, Pak. Oh itu dalam otak, bahkan luar otak nggak hafal, Pak. Itu Bapak ya. Nah itu kelebihan orang tua. Kalau orang tua kita tuh kalau menghitung, weh Pak Adik nian gini-gini. Kalau sekarang tengok HP dulu, kalkulator. Betul Bapak ya? Karena kita sekarang dibuat kita manja galau, dibuat kita tidak produktif, karena semuanya sudah disiapkan. Betul Bapak ya? Malas masak, GoFood. Betul Bapak ya? Mana? Tinggal COD. Itu ya. Kami pernah ketemu itu ada jamaah Pak Ustadz, ada itu anak itu tetangga sehari 10 kali mesan. Wah ngeri, 10 kali. Apa keinginan kita itu membuat tidak puas itu Bapak Ibu ya. Taruhlah 50.000 sekali pesan, Pak. Berarti 10 kali 100.000 loh Pak Ibu. Sekali Pak ya. Pokoknya Pak supaya ongkos kirim gratis kan atau kurang gitu ya. Masya Allah. Hari ini seperti itu Pak. Jadi apa kata pendidik, kita jangan terlalu di situ juga terlalu ini, tetapi kita juga harus memberikan anak pelajaran-pelajaran, yaitu mandiri, yaitu bagaimana dia di rumahnya dia apakah cuci piring, dia ngepel, itu Pak. Jangan pembantu kalau Pak, harus diberikan pekerjaan dia, itu ya. Karena
Kalau semuanya disiapkan semua pembantu, cengeng Pak. Ketika orang tuanya tidak ada, gimana Pak? Itu ngeri Pak Bu. Dan sekarang itu banyak itu orang tua muda, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Bu ya. Anaknya belum siap. Itu Pak, kita sudah selesai. Itu Bu ya. Sedangkan orang tua kita dulu nggak ada itu Pak, sudah. Itu Bu ya. Hamba ini dulu Pak, apa ya sebelum kita doa ya, apa bukan doa tanya jawab. Hamba ini peternak Pak. Peternak itu tentu beda peternak dengan petani. Kalau peternak itu perasaan. Kalau kita damai hati, hewan ternak kita juga damai Pak. Betul apa ya? Maka Rasulullah juga ya kan dia, semua nabi itu peternak. Dia pernah beternak kambing. Karena sebenarnya yang paling susah diternak itu kambing Pak. Itu Pak. Karena untuk melatih jiwa orang tersebut, maka dia harus berinteraksi dengan kambing contohnya. Itu Pak. Maksudnya nanti akan menjadi pemimpin, rakyatnya itu banyak ngeyel Pak, seperti kambing gitu Pak. Maka bagusnya pemimpin itu Pak, mulai dari siapa yang jadi pilkada itu pernah nggak beternak kambing dulu Pak. Itu bagus itu Pak. Untuk melatih dirinya tidak cengeng Pak. Kalau sudah seperti itu Pak, itu ya peternak kambing. Itu cikal bakal itu hikmahnya Pak. Amal ini ternyata Pak, saya biasa melihara kuda Pak. Kalau saya lagi emosi, kuda saya juga emosi Pak, marah dia Pak. Wih, ternyata kita nggak boleh sembarangan ternyata, karena kita berinteraksi dengan binatang pun. Kalau kita marah, orang juga binatang pun tak senang, apalagi manusia Pak. Itu ya. Ini contoh-contoh ya. Maka Bapak Ibu, kalau mendidik anak, bangunin anak jangan marah-marah. Betul ya? Karena nggak Bapak Ibu marah-marah. Dibangun sekali, udah karena apalagi anaknya banyak, dibangunin satu, baring lagi dia tidur lagi. Betul ya? Ya Allah, ujian banget itu Pak bangunin anak itu. Bapak, salah satu tips supaya anaknya mudah dibangunin, diruqyah terus. Diruqyah terus. Insyaallah mudah hafal Quran, mudah sholat, bagus dia. Tapi kalau tidak diruqyah Pak, wih berat nian Pak. Maka Bapak Ibu, saya ngajak Bapak Ibu di rumahnya itu putar murattal Quran 24 jam. Kan sekarang banyak itu Pak, pakai speaker Bluetooth itu. Kan HP-HP kita kan banyak mudah beli Pak. Nah itu kontakkan konek internet atau apa terserah, mau sudah download 30 juz, putar terus itu. Nah itu teruqyah sendiri itu anaknya. Tapi kalau Bapak bisa ngamalin juga ruqyah sendiri, mau ruqyah mandiri juga, setelah apakah sebelum tidur ditiup ubun-ubunnya Pak. Gitu ya, baca Wallahu falaq anas gitu ya, ayat kursi gitu ya, sama akhir surat Al-Baqarah 2 ayat 3 ayat, billahi ma fis samawati aman rasul itu, atau di billahi ma fis samawati itu bisa la yukallifullahu nafsan itu Pak ya. Itu dibaca Pak, ditiup ubun-ubunnya Pak anak itu ya, insya Allah beda Pak. Saya perhatiin itu, sebelumnya saya hanya sekedar murattal Quran saya putar, bagus dia. Tapi ternyata ketika ngamalin Pak ruqyah ini, anak muda dibangunkan, mudah menghafal Quran. Ternyata itu hikmahnya Pak. Atau saya Ustaz sendiri susah Pak, ruqyah sendiri Pak. Karena beban juga kita ini Pak. Suami saya Ustaz susah bangunnya, ruqyah juga Bu ya. Dibaca-bacain, pas ibu masak nasi, buat teh, baca-bacain Bu ya. Supaya suaminya jadi bagus, damai hati. Itu ya. Istrinya suka ngomel-ngomel Pak, bacain juga Pak Bu. Sudah itu bawa ke toko emas. Oh iya, ada bercanda-canda Pak ya. Itu Ibu ya. Mungkin seperti itu kajian kita Bapak Ibu ya. Ada Pak Haji, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Pak Haji, sehat selalu Pak Haji. Semoga Pak Haji sehat selalu. Itu Pak Haji kita, Masya Allah. Nanti di tengah jawab Haji. Ada Allah Ustaz. Atas materinya. Ini manusia ini memang gitu Ustaz. Cuman bisa melihat tapi tidak bisa determine Ustaz ya. Nah mungkin ini bagus ini tema malam ini Ustaz. Cuman sebagian memang aib-aib kita sudah Ustaz cerita. Ya. Nah mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada pertanyaan, boleh kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu.